Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat pertama kali di Indonesia, tepatnya di Tarakan yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut oleh rakyat Indonesia. Beberapa orang rakyat Indonesia sedang berkumpul dan bercandaria. Lalu datang satu orang Indonesia bersama orang Jepang. Kumpul. Semua warga kumpul sini. Negara Jepang akan memberikan kabar baik. Kami di sini selaku pihak Jepang ingin menginfokan kabar baik bagi kalian semua. Kami tahu kalian sudah lama tersiksa, tapi sekarang penderitaan kalian akan selesai. Jepang di sini akan melindungi kalian semua. Jepang percaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Beberapa hari setelah itu, Jepang mulai berambisi ingin menguasai Indonesia karena Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah akan rempah-rempahnya. Tentara Jepang langsung menyerang Indonesia. Akhirnya Jepang berhasil menguasai Indonesia dan menerapkan sistem tanam paksa Rodi. Serang! 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 Kasihan sekali bangsa ini diperbudak oleh Jepang. Mereka sangat tidak berperi kemanusiaan sekali. Kamu tidak apa-apa? Ya, tidak apa-apa. Ayo cepat kerjakan. Jepang akan segera datang. Ayo deh cepetan. Iya. Keesokan harinya, sekumpulan bapak-bapak sedang berada di ladang dan dihampiri oleh tentara Jepang. Bapak-bapak, lihat itu siapa yang datang, ramai sekali. Sepertinya mereka tentara Jepang. Mau apa mereka ke tanah kita? Hei Indo, kamu semua harus membayar upeti pajak kepada kami. Coba kalau melanggar, kamu akan saya beri peringatan. Jika kami memberi hasil tani kami, bagaimana makan keluarga kami? Saya tidak peduli, kalian semua harus membayar upeti kepada kami. Saya tidak akan memberikan apapun kepada kalian. Banyak pembantah, cepat tembak dia. Ini peringatan bagi kalian semua. Jika kalian tidak membayar upetinya, kalian akan berakhir seperti ini. Seorang warga sedang duduk di saung sendirian, dihampiri oleh warga lainnya, dan salah satu dari mereka melihat ada orang Jepang sedang berpatroli. Mereka pun dengan cepat bersembunyi. Itu. Ada Jepang. Ayo ke sini. Hei, Kamu harus pergi, Bung. Tapi kamu tidak apa-apa. Kamu harus melanjutkan perjalanan, Bung. Keesokan harinya ada dua orang pemuda sedang bekerja di rel kereta api, lalu dihampiri oleh tentara Jepang. capek banget, lapar lagi. Jangan banyak bicara. Jepang sedang melihat kita. Kasihan kalau kita meninggal di sini keluarga kita. Sedang apa kalian di sini? Jangan banyak berbincang, cepat kerjakan.
Sekumpulan pemudi sedang berkumpul di ladang sambil membicarakan tentang perlakuan Jepang. Jepang memang pengkhianat. Dulu mereka menjanjikan banyak hal kepada kita, tapi sekarang apa? Kita lebih menderita daripada saat Belanda masih ada di sini. Ini juga salah kita. Saat awal kita terlalu tergiur dengan apa yang mereka janjikan. Benar juga. Apa tuh yang katanya? Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Aku juga sangat sedih. Banyak dari kita yang harus menahan kecelakaan yang lumayan seperti anak-anak muda yang seharusnya membantu di ladang. Mereka terpaksa bekerja tanpa henti di bawah pimpinan Jepang. Bung, cepat, yang lain sudah pada menunggu. Bung, harus memberikan pidato kepada yang lain. Nah itu Bung Karno. Silakan Bung sampaikan dasar negara yang diperlukan negara kita. Saya dan Bung Supomo sudah menyampaikan pendapat kami. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang kebudayaan. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh sekutu di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Anies Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh Saka Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno menjadi ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI, serta untuk mendistribusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bung Karno. Halo, maaf siapa di sana? Saya Jenderal Terauchi, Panglima dari Jepang. Bisakah saya bertemu dengan Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, kami akan datang nanti sore. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bung. Insinyur Soekarno memberitahukan undangan dari Jenderal Terauchi kepada Bung Hatta dan Bung Rajiman. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Kedatangan saya kemari untuk menyampaikan undangan dari Terauchi untuk datang ke Dalat, Vietnam. Mau apa kita pesan? Untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Selamat datang Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan tentang kemerdekaan ini? Besok lusa di rumah saya. Sampai jumpa besok. Pagi hari, setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Silakan duduk. Terima kasih Bung.
Kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sehingga terciptalah PKI kemarin untuk membantu. Lalu apa saja tugas PKI? Tugas PKI akan membantu negara untuk proklamasi. Apa alasan proklamasinya? Jangan khawatir, kami belum bisa menentukannya. Tapi Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi wilayah di Belanda? Bisa jadi wilayah tersebut masuk yang diinginkan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, terjadi peristiwa besar mengguncang Jepang pada saat itu. Dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima menyebabkan Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan itu sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio pada saat itu disegel oleh Jepang. Namun, siaran tersebut tertangkap dalam radar radio Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised. Ada apa Syahrir? Mengapa kau mengadakan rapat secara mendadak seperti ini? Saudara-saudaraku, saya mendapatkan kabar mengejutkan sekaligus kabar bahagia bagi kita Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan kabar pagi ini di radio BBC London. Oleh karena itu terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu sungguh kabar yang mengejutkan. Saya tidak menyangka Jepang akan menyerah kepada sekutu. Tapi Syahrir, apa maksud dengan terjadinya kekosongan kekuasaan? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena dengan menyerahnya kepada sekutu. Kekuatan Jepang menjadi lemah dan tidak terkendali. Kalau begitu kita harus memanfaatkan momen kekosongan kekuasaan ini dengan baik. Namun langkah apa yang harus kita ambil? Saya setuju. Lagi pula Jepang sudah kehilangan segala kekuatannya dan Jepang sudah tidak berwenang lagi di negara kita. Saya juga setuju dengan usulanmu Syahrir, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar katamu Syahrir, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Karena PPKI adalah badan organisasi yang didirikan oleh Jepang. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah kepada Jepang, karena kemerdekaan kita rayakan sendiri. Betul, saya setuju. Bagaimana kalau Wikana dan Darwis untuk pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan berita ini? Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, perwakilan dari golongan muda Wikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam, ya ada apa? Maaf Bu, Bung Karnonya ada di rumah. Kami di sini ada keperluan, ada yang harus kami bicarakan. Ya ada, sebentar saya panggilkan dulu, silakan duduk. Mas, ada yang datang mencari, katanya ada hal yang penting harus dibicarakan. Baiklah, saya akan bicara. Ada apa saudara-saudaraku datang kemari? Begini Bung, saya mendengar berita bahwa kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London. Saya dan
golongan pemuda lainnya akan mengadakan rapat dengan maksud agar Bung Karno dengan Bung Hatta menyusun cara untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Semuanya setuju dengan usulan itu. Bagaimana menurutmu, Bung? Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita juga harus berbicara ini dengan PPKI. Kita tidak bisa membahasnya dengan PPKI karena PPKI adalah badan organisasi yang dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Bukan begitu. Memang kita harus membicarakan hal ini dengan PPKI. Karena PPKI bertugas untuk kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan ini dengan kekuatan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kita tak akan mampu mengalahkan kekuatan Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana yang mampu mengalahkan Jepang? Coba bayangkan jika terjadinya pertumpahan darah besar, ini akan menderita. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan tak terhenti ini. Inilah momen yang ditunggu-tunggu kita semua, Bung. Baiklah, saya akan rapatkan terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, Wikana dan Darwis memilih undur diri kepada Soekarno. Mereka keluar dari kediaman dengan raut wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk merdeka. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan hal dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju, Bu. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan nanti disidang di PPKI pada tanggal 14 Agustus yang akan mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, saya setuju dengan pendapat kalian. Lagi pula, kita tidak boleh gegabah dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus berpikir panjang untuk masa depan Indonesia. Baiklah, Bu, berarti kita sepakat untuk rapat kali ini. Ya sudah, kita akhiri rapat kali ini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok. Agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta, para golongan muda pun mengadakan pertemuan secara mendadak untuk membahas keputusan tersebut. Tampaknya golongan itu tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar dengan semua ini. Benar, tapi dengan cara apa? Kita mengasingkan Soekarno dan Hatta dari Jepang. Di mana kita mengasingkan mereka? Bagaimana di Rengas Dengklok, di Kawedanan di Karawang, markas peta yang dipimpin oleh Sudanto Subeno dan letaknya di bawah kota Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Sudanto Singgih dan kawan-kawan di Jakarta. Bagaimana guys? Setuju? Baik, kalau begitu kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Malam hari di kediaman Soekarno, salah satu dari pemuda mengetuk pintu kediaman Soekarno. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Soekarno dibekap hingga tidak sadarkan diri oleh seorang pemuda yang juga ikut dalam misi pengasingan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Malam semakin larut, dua pemuda begitu sabar menunggu untuk melancarkan aksinya. Malam hari di kediaman Hatta, salah satu dari dua pemuda itu
mengetuk pintu dan memanggil Hatta. Kedua pemuda itu membekap mulut Hatta dan memasukkannya ke dalam karung. Rombongan IR Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rangkas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Setelah rombongan keduanya tiba, sontak saja para pemuda memasukkan Soekarno dan Hatta ke dalam ruangan khusus dengan keadaan tangan dan kaki yang diikat ke kursi. Apa maksud kalian membawa kami kemari? Maaf Bung, ini kesalahan. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi Bung. Bukankah keputusannya sudah disahkan? Bahwa hal ini sudah dibahas di dalam rapat PPKI, mengapa harus dibahas lagi? Kita masih tidak mengerti mengapa harus menunggu PPKI. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Saya sangat mengerti apa maksud kamu. Akan tetapi, kita masih membutuhkan Jepang. Dan lagi pula, kita tidak bisa merdeka tanpa Jepang. Bagaimana jika janji Jepang itu hanya pemanis belaka? Apa yang akan kau lakukan, Bung? Benar, saya setuju. Kita tidak bisa mempercayai Jepang akan membantu merdekakan Indonesia. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus bisa membebaskan dari penjajahan ini. Tenang saudara kalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Latif, tolong lepaskan Bung Karno. Siap. Bung Darwis, tolong lepaskan Bung Hatta. Siap. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang kemerdekaan. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah langkah ini merupakan langkah yang tepat? Apakah kita bisa? Apakah kita mungkin bisa lakukan ini? Tentu saja bisa, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak bisa menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rangkas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan dari Jakarta pun telah tiba di rumah pengasingan untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Kemudian salah satu anggota bertanya, Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan masalah naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang takkan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika sampai tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda? Apakah bisa? Bisa. Ayo kita ke rumahnya malam ini. selesailah perundingan di Rangkas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pergilah Soekarno-Hatta beserta golongan tua dan muda ke rumah Laksamana Maeda. Selamat sore, ada keperluan apa? Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan proklamasi esok hari. Nah, kalau gitu, silakan masuk.
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh PPKI karena kita semua sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi ini tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian punya pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ini didatangi oleh hadirin yang hadir pada saat ini, Bung? Seperti ketika Amerika mendatangi deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung? Ini semua berkat bangsa Indonesia. Tentu saja kita harus menggunakan nama bangsa Indonesia. Saya punya usul, bagaimana jika yang menandatangani adalah Bung Karno dan Bung Hatta yang menjadi calon presiden dan wakil presiden? Bagaimana Bu? Baiklah, saya setuju. Gimana hadirin? Setuju. Tolong ketik naskah ini. Baik Bung, apakah di sini ada yang masih ngetik? Ada. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah Ibu, semuanya berjalan dengan lancar dan terima kasih telah menemani saya di masa-masa sulit. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah karena telah memberikan jalan untuk kemerdekaan kita. Iya. Apakah kalian sudah merencanakan kemerdekaan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya. Tapi kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana Ibu saja yang membuatnya. Tapi ibu hanya mempunyai kain merah dan putih. Biarlah tak apa, buat yang sederhana saja. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibuai dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan, dilanjutkan dengan sidang PPKI pertama yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945. Diskusi dan keputusan yang diambil adalah mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk menetapkan langkah-langkah terakhir dalam membangun negara Indonesia yang baru merdeka. Pembentukan kabinet dan struktur pemerintahan akan menjadi landasan bagi kemerdekaan kita. Betul Pak Soekarno, kita harus memastikan bahwa Undang-Undang Dasar ini mencerminkan semangat keadilan, persatuan, dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya setuju dengan prinsip-prinsip tersebut. Bagaimana kita memastikan bahwa Undang-Undang Dasar ini mencerminkan kehendak rakyat? Undang-Undang Dasar ini harus menjadi cermin dari aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia. Kita harus memastikan bahwa hak-hak rakyat dilindungi dan keadilan terwujud dalam setiap pasalnya. Struktur pemerintahan yang kita terapkan dalam Undang-Undang Dasar ini haruslah mencerminkan semangat demokrasi yang kekuasaannya yang berasal dari rakyat. Kita harus membangun negara yang berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan ini. Bagaimana dengan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pak Soekarno? Pembagian kekuasaan harusnya seimbang dan berlandaskan prinsip check and balance. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, kita harus membangun negara yang kuat dan berdaulat. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, mari kita sepakati Undang-Undang Dasar ini sebagai landasan bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Dan mari kita lanjutkan diskusinya. Hari berikutnya, sidang PPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1945 mengangkat momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu sidang PPKI kedua yang menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta pembentukan kabinet untuk mengawal kemerdekaan Indonesia. Dengan suasana haru dan tegang di ruang sidang PPKI, di mana delegasi-delegasi dari berbagai daerah berkumpul untuk melanjutkan pembahasan penting. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita berkumpul untuk menetapkan landasan hukum bagi negara Indonesia yang baru saja merdeka. Undang-Undang 1945 akan menjadi konstitusi kita yang akan mengawal kemerdekaan. Betul Pak Soekarno, pemilihan pemimpin negara dan pembentukan kabinet adalah langkah penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berdaulat. Apakah yang akan kita pilih sebagai presiden dan wakil presiden negara Indonesia yang baru merdeka ini? Saya mengusulkan diri saya Soekarno untuk menjabat sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Bersama-sama kita akan memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Saya menerima usulan Pak Soekarno. Kita berdua telah berjuang bersama untuk kemerdekaan dan kita siap memimpin negara ini dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Bagaimana dengan pembentukan kabinet, Pak Soekarno, Pak Hatta? Kabinet kita harus mencerminkan keberagaman dan keahlian dari berbagai daerah dan latar belakang. Kita perlu memilih para pemimpin yang komponen dan berintegritas untuk membangun negara yang stabil dan maju.
Dengan semangat persatuan dan kesatuan, mari kita sepakati pengangkatan saya sebagai Wakil Presiden dan membentuk kabinet yang akan mengemban tugas besar membangun Indonesia yang merdeka. Suasana haru dan semangat juang terpancar dari setiap delegasi yang hadir, menegaskan komitmen mereka untuk membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, sidang PPKI kedua berhasil menetapkan langkah-langkah penting dalam membangun pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Dalam sidang PPKI ketiga yang berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945, suasana ruang sidang dipenuhi dengan semangat persatuan dan tekad para delegasi untuk merumuskan langkah terakhir dalam membangun negara Indonesia yang baru merdeka. Diskusi yang intens terjadi mengenai pembentukan kabinet dan struktur pemerintahan yang akan mengawal kemerdekaan Indonesia. Para tokoh utama seperti Soekarno dan Hatta memimpin diskusi dengan penuh semangat, menekankan pentingnya keberagaman dan keahlian dalam kabinet untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pemerintahan. Delegasi-delegasi dari berbagai daerah turut berpartisipasi aktif dalam diskusi, menyuarakan aspirasi dan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul untuk menetapkan langkah-langkah terakhir dalam membangun negara Indonesia yang baru merdeka. Pembentukan kabinet dan struktur pemerintahan akan menjadi landasan bagi kemerdekaan kita. Betul, Pak Soekarno. Kabinet yang akan kita bentuk haruslah mencerminkan keberagaman, keahlian, dan semangat persatuan untuk memajukan Indonesia yang merdeka. Bagaimana kita akan memastikan bahwa kabinet dan struktur pemerintahan ini mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia? Kabinet dan struktur pemerintahan haruslah menjadi wadah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bekerja sama untuk membangun negara yang adil dan makmur. Apa langkah konkret yang akan kita ambil dalam membentuk kabinet dan struktur pemerintahan ini? Langkah pertama adalah memilih menteri-menteri yang komponen dan berintegritas untuk mengisi posisi kunci dan dalam kabinet. Kita juga perlu merumuskan mekanisme kerjasama efisien dan transparan dalam strukturan pemerintah. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, mari kita sepakati langkah-langkah terakhir ini sebagai landasan bagi pemerintahan Indonesia yang baru merdeka. Bersama kita akan membangun negara yang adil, sejahtera, dan berdaulat. Setelah perdebatan yang panjang dan intens, akhirnya para delegasi mencapai kesepakatan mengenai pembentukan kabinet dan struktur pemerintahan yang akan mengemban tugas besar dalam membangun negara yang baru merdeka. Kesepakatan ini mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi di antara para tokoh dan delegasi yang hadir. Dengan penegasan kesepakatan terakhir dalam sidang PPKI ini, Indonesia berhasil menetapkan langkah-langkah terakhir dalam membangun pemerintahan yang akan mengawal kemerdekaan dan merdeka dari penjajahan. Sidang PPKI terakhir menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.